Utamanya kalau di arkeologi itu ada pelatihan teknis, ya. Bagaimana kita melakukan pendokumentasian, melakukan ekskavasi, ya perekaman data lah. Sehingga kemudian ya diminimalisir lah adanya risiko tadi, ya. Walaupun memang ada beberapa kejadian juga sih yang sampai menimbulkan hilangnya nyawa gitu kan, ya seperti itu. Tapi itu juga biasa sih karena faktor tidak mengikuti SOP atau tidak mengikuti aturan. Seperti namanya penyelam itu harusnya never dive alone, jangan menyelam sendiri. Terus kemudian ada namanya body system. Jadi setiap itu harus berpasangan. Jadi setiap pasangan itu sebelum menyelam harus saling cek peralatan, ya, apakah berfungsi dengan baik, apakah udaranya tersedia, apakah sudah dibuka, gitu kan, seperti itu kan. Nah biasanya ya hal-hal itu yang dilanggar sehingga terjadinya risiko. Iya. Kurang persiapan diri. Ya betul, apalagi kesehatan nih. Seorang penyelam tidak boleh loh. Begadang, kemudian iya, terus kemudian mabuk sebelum menyelam. Tapi kayaknya saya tidak bisa memenuhi syarat itu, Mas. Kenapa tuh? Sampai hari ini saya belum punya body pasangan. Belum punya body ya? Itu pasangan punya pasangan, mohon maaf. Kawan-kawan yang belum punya pasangan, diharapkan jangan menyelam dulu. Karena itu berisiko. Ingat pesan Mas Agus. Iya. Harus punya pasangan. Harus punya pasangan dulu. Waduh, susah. Tapi kalau cerita, saya pernah dengar bahwa cerita Indonesia ini kan kaya akan sumber daya alamnya, Mas. Mulai dari sumber daya laut sampai kekayaan yang ada di darat. Nah, yang jadi pertanyaan saya, benar nggak nenek moyang kita seorang pelaut? Dari dulu kan. Iya. Ya saya juga kalau waktu kegiatan di Thailand ini, saya ketemu orang Thailand, Malaysia, Filipina. Mereka juga mengakui bahwa di Indonesia ini yang kaitan dengan tinggalan bawah air kapal tenggelam itu banyak sekali itu dibanding dengan negara mereka kan. Apalagi kemudian ditunjang dengan data-data sejarah gitu kan. Ya posisi kita juga ya sangat menentukan, berada di antara dua samudra, dua benua. Waktu itu ada peradaban besar ya di Cina dan di India gitu, ya. Yang setelah menggantikan rute sutra itu, kemudian melalui jalur maritim gitu kan, ya teknologi kapal berkembang, ya maju, sehingga kemudian akhirnya mereka memilih perjalanan itu melalui laut. Gitu. Ya, tentu saja kita negara yang terdiri dari bermacam pulau, berbagai pulau, jumlahnya cukup banyak, alat transportasi air ini ya sangat diperlukan sekali, kan? Walaupun mungkin awal-awalnya jaraknya jarak pendek lah. Yang dipergunakan di sungai, kemudian antar pulau kecil. Tapi lama-lama setelah berkembangnya teknologi, itu pelayaran bukan hanya antar pulau, mungkin ya antar tadi ya. Orang bisa berlayar dari India ke Cina, dari Cina ke India. Dan karena memang menggunakan teknologi angin, ya pada saat itu tidak bisa langsung gitu. Ya tergantung angin muson ya. Angin muson juga tergantung juga mereka memerlukan kebutuhan air, makanan, sehingga muncullah di Indonesia ini kan pelabuhan-pelabuhan ya, yang bisa menunjang pelayaran tersebut, gitu, ya. Kebutuhan air, kebutuhan makanan. Jadi tidak heran kemudian ya berdasarkan sejarah kan seperti di Sumatera ini ada kerajaan besar seperti Sriwijaya kan, seperti itu. Ya kalau tadi dikatakan apakah benar nenek moyang kita pelaut? Ya kalau kita lihat laut kita lebih besar dari daratan. Tentunya ya kamu harus ini kita harus jadi pelaut gitu kan, iya, karena untuk menuju pulau ke pulau lainnya melalui laut kita harus tahu tentang mengoperasikan kapal, harus tahu tentang navigasi gitu.